Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca serta merenungkannya lebih dalam, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami mengucap syukur atas penyertaan perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar kami hendak membaca serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau memampukan kami agar kami dapat memahami serta melakukannya dalam kehidupan kami. Mampukan juga hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka Alkitab kita dari Yesaya 41 ayat 8 sampai 20. Mari saudara kita membuka Alkitab kita dari Yesaya 41 ayat 8 sampai 20, dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Saudara nanti bisa menyimaknya dalam Alkitab masing-masing. Perikop pada pagi hari ini diberikan judul Tuhan menolong si ulat Israel. Akan tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku akan memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya, semua orang yang marah terhadap engkau akan mendapat malu dan kena aib. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan banyak gigi. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dengan badai akan menyerahkan mereka. Namun engkau akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Orang-orang yang sengsara dan orang-orang miskin mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Aku, Allah Israel, tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gunung, dan mata air berbual-bual di tengah lembah. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon akasia, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan Yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, berbagilah setiap kita yang tidak hanya membaca, tetapi juga melakukan dan merenungkannya siang dan malam. Saudara, dunia sekarang telah dipenuhi oleh berbagai macam masalah, seperti permasalahan dalam krisis ekonomi, krisis
kejahatan atau tindak kriminal yang sudah menyebar di mana-mana, serta berbagai macam bencana alam yang terus melanda setiap daerah. Dari hal tersebutlah, tanpa kita sadari, hidup kita seakan tidak akan pernah terlepas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran. Contohnya seperti perasaan takut akan masa depan, takut akan kegagalan, takut akan kekurangan, takut ditinggalkan, atau perasaan takut lainnya. Seakan-akan saudara, rasa takut tersebut menjadi suatu bayang-bayang yang terus melingkupi hidup kita dan mengikuti kehidupan kita. Bahkan ketika kita sedang berusaha tetap kuat dan tegar dengan usaha yang terus kita upayakan. Jadi rasa takut ini seakan mengikuti kita secara terus-menerus, bahkan ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk kuat melawan rasa takut dan kekhawatiran tersebut. Tapi saudara, karena rasa takut ini dan rasa kuat dan tegarnya kita membuat kita cenderung melupakan Tuhan yang setia menyediakan dan melindungi, bahkan menolong kehidupan setiap kita. Namun, firman pada pagi hari ini hendak mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah kota benteng kita yang senantiasa setia memberikan pertolongan, perlindungan, bahkan memenuhi segala kebutuhan kita. Kota benteng yang menjadi perlindungan kokoh bagi kita yang tidak dapat dirobohkan oleh berbagai masalah, krisis, atau bahkan ketakutan-ketakutan yang kita rasakan di dalam kehidupan ini. Nah saudara, ada seorang ibu yang hidupnya selalu dipenuhi oleh rasa ketakutan dan kekhawatiran. Apalagi setelah ibu ini bersama kedua orang anaknya ditinggalkan oleh suami ataupun ayah mereka. Ibu ini menjadi semakin takut karena ia merasa bahwa ia sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Di suatu hari, ibu ini marah besar kepada anaknya. Ibu ini marah karena ibu ini tahu kalau anaknya pernah berdoa supaya ibunya dapat kehilangan pekerjaan. Nah saudara, mungkin saudara berpikir, oh pasti anak ini membenci ibunya. Tetapi itu tidak benar saudara. Karena anak ini berdoa seperti demikian karena anak ini rindu merasakan kebersamaan antara keluarga yang tidak pernah dirasakannya sejak kecil. Sehingga sejak saat itu ibu ini terus menerus mengungkit doa ataupun mengungkit perkataan seperti ini. Andai saja mama, ibu tidak di PHK, mungkin kalian akan terus dapat hidup enak. Namun ya di suatu hari perlahan rasa takut dan kekhawatiran dari ibu dan kedua anak ini mulai lenyap. Sebab di dalam segala kondisi apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka, entah mungkin anak perempuan yang pertama dari ibu ini sering jatuh sakit, atau bahkan anak kedua yang juga pernah mengalami kecelakaan hingga harus membuat ibu ini atau keluarga ini mengeluarkan uang begitu banyak. Begitu juga dengan rumahnya yang dimiliki satu-satunya itu harus diambil, bahkan digusur atau disuruh pindah itu ke tempat lain karena rumah itu bukanlah milik mereka. Tapi semenjak kejadian-kejadian tersebut, mereka perlahan diproses dan mereka mulai menumbuhkan kembali rasa kepercayaan kepada Tuhan. Yang semula dipenuhi rasa kekhawatiran, ketakutan, bahkan berusaha untuk terus tegar
kuat dengan usaha mereka sendiri, berubah menjadi pengharapan kepada Tuhan. Kemudian mereka juga menjadikan Tuhan sebagai kota benteng mereka, menaruhkan semua pengharapan mereka, semua kekhawatiran mereka, semua kelemahan mereka, dan semuanya itu diserahkan kepada Tuhan. Nah, mungkin sehari-hari di dalam kehidupan kita banyak hal yang akan membuat kehidupan kita selalu saja dipenuhi oleh rasa takut dan khawatir. Sama seperti yang dialami oleh ibu dari kedua anak ini. Akan tetapi, dalam perikop ini, Yesaya ingin mengingatkan dan menegaskan bahwa hanya Tuhan yang berdaulat di muka bumi dan segala sesuatunya. Mengapa demikian? Sebab Tuhan telah menyatakan janji yang begitu indah bagi kita semua, khususnya bagi bangsa Israel kala itu. Janji yang pernah Ia nyatakan kepada bangsa Israel bahwa Ia akan selalu memberikan kemenangan dan perlindungan bagi umatnya. Ya, walaupun kala itu bangsa Israel tidak mau taat dan setia kepada kehendak Tuhan. Namun bangsa Israel ini terus diingatkan dan dikuatkan bahwa Tuhan akan selalu menebus dan menolong mereka. Bahkan Tuhan mampu untuk membuat musuh-musuh bangsa Israel ini dipermalukan, menjadi tidak berdaya, hancur, dan berserakan. Kemudian Tuhan juga akan membuat bangsa ini dapat bermegah dan bersukaria di dalam Tuhan. Sebab hal ini tidak sulit bagi Tuhan untuk memberikan kemenangan kepada bangsa Israel atau kepada siapapun yang berkenan di hadapannya. Ya, kita tahu bahwa Tuhan adalah penguasa di bumi ini, penguasa atas segala bangsa-bangsa dan atas alam semesta. Oleh sebab itu, saudara, yang ingin ditekankan di dalam Yesaya ini adalah daripada kita mencari pertolongan dari orang lain, dari kekuasaan kegelapan apapun, atau bahkan kepada penguasa-penguasa lainnya, lebih baik kita datang kepada Tuhan, mengakui segala kelemahan kita, rasa takut kita, ketidakmampuan kita di hadapannya. Lalu kita mau percaya pada janjinya dan berpegang selalu pada janji yang tidak akan pernah diingkarinya. Nah, sama seperti yang telah ditegaskan dalam Yesaya 41 ayat 10 yang berkata demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dari sini kita diteguhkan bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berkurang di dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan selalu saja dinyatakan dalam kehidupan kita, yang mungkin tanpa kita sadari terus terjadi dan bekerja di setiap hari. Kita tahu, kita diteguhkan bahwa Dia jauh lebih berdaulat atas bangsa-bangsa, atas alam semesta, atas kehidupan kita, atas permasalahan kita, atas ekonomi, atau segala pergumulan di dalam kehidupan kita. Akan tetapi, saudara, yang menjadi permasalahannya sekarang adalah betapa seringnya kita jauh lebih melihat akan besarnya permasalahan kita, akan besarnya kekuatan kita sendiri dibandingkan dengan melihat akan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saudara, setiap kita mungkin sudah mengetahui akan kisah dari Rut. Ya, kita tahu bahwa Rut adalah seorang perempuan muda asing yang berasal dari Moab.
Seperti yang kita tahu bahwa Ruth telah kehilangan suaminya. Hidupnya pun menjadi berubah drastis. Tak ada lagi penghasilan, tak ada lagi perlindungan, bahkan tak ada lagi masa depan yang jelas bagi hidupnya. Begitu juga dengan Naomi yang menjadi ibu mertua dari Ruth, pun berkata kepada Ruth seakan semakin mematahkan semangatnya. Ia berkata demikian, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Mungkin jika kita melihat dari kacamata manusia, hidup Ruth ini seakan sudah buntu, dan seakan Ruth ini sedang dibawa berjalan di tengah hutan yang begitu gelap, di mana dia diposisikan seperti tidak mengetahui arah hidupnya seperti apa. Bahkan bahaya seperti apa yang akan dihadapinya sendirian di masa yang akan datang. Dan tentu saja Ruth juga tidak tahu seperti apa rancangan yang sudah Tuhan sediakan bagi hidupnya. Namun, di balik ketidaktahuan ini, kita dapat melihat bahwa Ruth memilih untuk tidak kembali kepada dewa-dewa Moab atau kepada bangsanya, lalu meninggalkan Naomi sendirian. Justru Ruth tetap memegang keyakinan bahwa ia tidak perlu melihat jalannya seperti apa, tetapi ia hanya cukup untuk selalu memegang teguh janji Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi tugasnya sekarang adalah melangkah dengan janji tersebut sambil terus menghibur Naomi yang berada di dalam keputusasaan di hidupnya. Ya, kita tahu ya, kalau misalnya kita posisikan Ruth dan Naomi, mungkin kita juga akan mengalami rasa keputusasaan. Mengapa demikian? Karena jelas Naomi sudah kehilangan suaminya. Begitu juga dengan 2 orang anak laki-lakinya. Ruth pun demikian, dia harus kehilangan suaminya yang menjadi penopang di dalam kehidupannya. Seperti Ruth, kita tidak diminta untuk dapat melihat seluruh jalan ke depannya seperti apa. Akan tetapi, kita hanya diminta untuk terus percaya dan memegang teguh pada janji dan kuasa Tuhan. Sebab Tuhan berkuasa atas apapun. Dan Tuhan tahu dengan jelas apa yang sudah direncanakan di dalam kehidupan kita. Dia tahu jelas bagaimana kehidupan kita ke depannya, sebab Dia sudah menyediakan semuanya seturut dengan kehendaknya. Bahkan ketika kita tidak dapat melihat atau mengetahui rancangan-rancangan apa yang sudah Tuhan sediakan itu. Saudara, ada seorang nelayan yang sedang mencari ikan di laut. Tetapi di dalam pencariannya mencari ikan atau nafkahnya itu, datanglah badai ombak yang begitu besar. Seketika nelayan itu menjadi panik. Ia takut bahwa ia akan dihantam, akan dihilangkan oleh ombak-ombak yang begitu besar itu. Namun, nelayan ini sempat teringat kepada perkataan ayahnya yang berkata demikian, "Nak, jika suatu saat kamu berada di dalam pergumulan atau kondisi berbahaya, maka ambillah waktu untuk berdoa kepada Tuhan Yesus dan memohonlah akan pertolongan kepada Dia. Lalu yakinlah serta percayalah pada janjinya yang melingkupi dan melindungi setiap anak-anaknya." Ayah yakin bahwa Tuhan akan segera menolong kamu dan menjawab doa-doamu.
Segera setelah nelayan itu teringat oleh perkataan ayahnya ini, ia pun langsung mengambil waktu untuk berdoa dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Beberapa saat kemudian, datanglah perahu yang besar menolong perahu miliknya. Nah, dari sini kita tahu, saudara, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Janji dan penyertaannya bukanlah sekedar omong kosong yang diucapkan begitu saja dan dilupakan begitu saja. Akan tetapi, bahkan sebelum kita menagih janjinya atau berteriak minta tolong kepadanya, Ia sudah menyediakan pertolongan dan menepati janjinya kepada kita. Yesaya 41 ayat 14 berkata demikian. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Di dalam Yesaya 41 ini sempat disebutkan atau diibaratkan oleh Tuhan penggambaran akan bangsa Israel ini. Nah, tetapi yang menariknya, penggambaran ini diberikan semata-mata bukan karena bangsa Israel itu tidak sekuat bangsa-bangsa musuh yang memiliki begitu banyak pasukan atau kekuatan yang begitu besar. Akan tetapi, hal ini juga merupakan suatu gambaran akan kesadaran, kerendahan, atau kelemahan, ketidakmampuan, dan keterhinaan. Namun, justru di balik saat-saat yang lemah, di saat seperti itulah kuasa Tuhan bekerja. Dengan jelas kita diperlihatkan dengan perkataan Tuhan yang berbunyi demikian. Akulah yang menolong engkau, yang Maha Kudus, Allah Israel, yang menebus engkau. Sebab itu, saudara, saya mengajak setiap kita untuk bersama-sama menanyakan di dalam hati kita, seberapa seringnya kita berpura-pura atau berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi kuat dan tegar di dalam kehidupan kita, atau di dalam segala pergumulan dan permasalahan yang kita hadapi di hidup ini. Jika saudara menjawab, oh iya, aku sering seperti itu. Aku sering berusaha dengan kekuatanku sendiri untuk menjadi kuat dan tegar di segala macam pergumulan atau permasalahan di dalam hidupku. Maka pada pagi hari ini kita kembali diingatkan bahwa kita tidak perlu menjadi kuat atau tegar seperti ekor singa. Kita hanya cukup untuk menjadi sosok yang mau meluangkan waktu untuk datang kepada Tuhan, mengakui segala kelemahan, ketidakmampuan, keterbatasan kita, bahkan rasa takut dan kekhawatiran kita kepadanya. Kemudian tidak hanya sekedar datang, tetapi kita harus berpegang kepada janji dan kuasanya. Sebab Tuhan adalah kota benteng kita. Kota benteng yang bukan hanya sekedar sebuah tembok yang kita buat dengan usaha kita, tetapi karena Tuhan sendiri yang telah membangun dan menyediakan bagi kita untuk kita dapat berlindung di hadapannya. Saudara, pernahkah dalam kehidupan saudara melihat atau mengamati seekor siput kecil yang berlindung di balik batu pada saat badai datang? Nah, teman-temannya mungkin akan berkata kepada siput tersebut, kamu itu lemah, hanya bisa bersembunyi di balik batu. Harusnya kamu berlari dengan usahamu belum badai itu datang, bukan malah bersembunyi di balik batu. Namun siput itu menjawab, aku tidak perlu berusaha begitu keras. Aku sadar bahwa aku tidak mampu. Walaupun aku berlari secepat apapun, aku tahu keterbatasanku, aku tidak sekuat itu, dan aku tahu kemampuanku.
Selain itu aku sudah punya batu kokoh yang akan melindungi diriku dari badai ini. Kemudian setelah semua badai telah berlalu, teman-temannya yang awalnya mengolok siput itu dan berusaha semaksimal mungkin dengan berlari ke sana kemari pun justru hanyut terbawa angin. Berbeda dengan siput itu yang tetap aman dan selamat dari angin badai. Ya, mungkin kita pernah di posisi seperti siput ini, yang seakan-akan banyak hal menekan kita dan banyak orang yang mengolok kita, bagaimana kita harus oh kamu kurang kuat, oh kamu kurang seperti ini, oh kamu kurang seperti ini. Namun saudara, dari ilustrasi ini memiliki pesan bahwa jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri atau hal-hal yang kita punya, kelebihan kita, harta kita, atau apapun itu. Tetapi terus andalkanlah Tuhan, serta jadikanlah Tuhan sebagai kota benteng kita. Maka engkau akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan bermegah dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Saudara, janji dari kemenangan Allah bagi umatnya saat menghadapi masalah dan pergumulan dalam hidup sehari-hari pasti akan dikenapi. Bahkan pada era atau zaman kita hidup sekarang. Sebab Allah tetap berkuasa memberikan kemenangan bagi anak-anaknya di sepanjang zaman. Karena Ia adalah penguasa alam semesta, bumi dan segala isinya. Namun kita tidak mungkin bisa mengalami kemenangan akan kuasa Allah dari Allah jika kita tidak mengandalkan dan percaya kepada firman serta kuasanya. Maka dari itu, marilah kita bertanya ke dalam hati kita, apakah selama ini aku selalu berpura-pura kuat dan teguh dengan usahaku sendiri? Ataukah aku membiarkan hidupku begitu saja dipenuhi oleh rasa ketakutan, omongan orang lain, dan lain sebagainya? Lalu kepada siapakah aku selama ini berlindung? Dan apakah Allah benar-benar menjadi kota bentengku? Jika saudara sudah menemukan jawabannya, maka ingatlah sekali lagi bahwa daripada kita terus-menerus berusaha dengan kekuatan kita sendiri, atau bahkan daripada kita sibuk mencari pertolongan dari orang lain, dari manusia, dari kuasa kegelapan maupun penguasa dunia, lebih baik kita datang kepada Tuhan, mengakui segala perasaan atau kelemahan kita di hadapannya, sambil terus berpegang dan mengandalkan Dia yang tidak pernah mengingkari akan janji-janjinya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami mengucap syukur pada pagi hari ini Kau mengingatkan setiap kami betapa kami tidak sekuat itu Tuhan. Kami memiliki banyak kelemahan, kami juga penuh dengan keterbatasan. Namun pada pagi hari ini Tuhan, Kau meneguhkan setiap kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian, sebab Engkau selalu menguatkan kami, menolong kami, menopang hidup kami. Tuhan, mampukan kami Tuhan supaya kami terus-menerus melihat dan berpegang pada janji-Mu, bukan terus-menerus menggunakan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.